tapi kau tidak mendengarnya. Kau ngerocos saat Kang Chan menjelaskan. Bahasa Arab yang dibaca si Kang Chan tadi nggak ada mukmin. Dia harus jujur dong. Orang beriman artinya mukmin. Islam atau beragama Islam dalam bahasa Arab disebut dengan muslim. Orang yang Kalau muslim aku setuju aku itu muslim itu. Tapi tadi di ayat tadi nggak ada dia bacakan mukmin. Jujur dong, jangan ngibul. Lo kok jangan ngibul. Bukan, kamu bahasa Arab. Oh jangan ngibul. Tahu bahasa Arab nggak sih? Orang yang berakal disebut dengan mukhalaf. Bisa kita lihat. Coba baca ulang bahasa Arab yang tadi. Nanti kita lihat ada mukmin nggak di situ. Mukminun di situ, Kang Chan. Oke, siap. Oke, sebelum gitu gini, saya tanya Mas ngerti nggak apa arti kata man? Gimana ya? Mau ngeles. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, jadi jelasin. Gini loh, kalau kamu hanya mengatakan man, itu artinya menunjuk kepada kata di depannya, menunjuk kepada apa? Man ujung. Man, saya nanya kata man. Nggak ada kata menunjuk. Bahasa Arab mana itu? Saya kata man itu artinya apa? Menunjuk. Apa ini ngomong apa ini orang? Man kok menunjuk? Kau belajar bahasa Arab di mana? Sekarang saya tanya arti kata man itu apa? Bahasa Arabnya yang tadi nggak ada mukmin itu. Orang amanah, bukan mukminun. Kamu nggak usah. Apa man amanah? Aduh, saya nanya apa arti kata man itu apa? Di Al-Baqarah 253. Apa arti kata man? Itu preposisi di depan. Preposisi apa? Apa preposisi ya? Preposisi apa? Katakan ke preposisi. Orang-orang yang tahu bahasa Arab jangan sok tahu kalau depan kita. Orang mukmin itu pasti. Gini. Maksud si Mas itu gini. Man amanah itu artinya man amanah gitu, yang beramanah gitu. Iya. Oh gitu. Mana itu artinya barang siapa beriman, bukan barang siapa yang amanah. Ini artinya barang siapa yang beriman. Man amanu fil Quran wal hadits. Barang siapa yang beriman. Man amanah. Man amanah Quran wal hadits. Kau kan amanahnya di mana? Oke, nggak apa-apa, bro. Kira amanah itu orang yang amanah apa di situ, Bang? Amanah apa di situ, Bang? Amanah paling apa yang diamanahi di situ, Bang? Amanahnya, Bang. Kata man amanah artinya barang siapa yang beriman. Man amanah, amanal Quran wal hadits. Amanah. Ya amanah apa itu? Oh gitu. Yesus, amanah Yesus di situ. Luar biasa. Ya. Maslok. Mantap. Dari tadi kita bahas mukminun, bukan kata amanah. Kenapa kau lempar kita ke situ? Iya. Jadi ulang bahasa Arab. Jadi mana ada jadi man harus jujur dong. Di mana ada mukminun di situ? Kata man amanah. Aduh ya Allah. Memang kalau orang nggak ngerti nahwu wa sorof, al-lughatu Arabiyah ya kayak gini nih. Orang yang cuma belajar dari terjemahan kitab Ketua Ginta ya kayak gini nih. Coba kalian kan tahu tuh ya, orang yang cuma belajar dari terjemahan prescription. Nah terjemahnya apa di situ? Kan ada di situ ya, Quran surat Al-Mu'minun. Terjemahnya apa coba? Bukan yang bahasa Arab yang tadi dibawa si Kang Chan. Iya, itu ada. Terjemahnya Quran surat Al-Mu'minun artinya nggak ada tadi, bukan itu yang dibawa si Kang Chan tadi. Iya, ya. Di mana ada itu? Artinya apa? Orang-orang yang beriman, man amanah, mukminun namanya itu. Ayatnya dibawa tentang Isa itu. Orang nggak bisa ini kalau orang lihat kitabnya aja cuma dari hasil teks ciplakan, hasil terjemahan. Nah gini nih kalau kita bahas original teks.
Enggak gini loh, Kalau orang yang beriman kepada kitab terjemahan. Ya, gini, saya nggak ngerti gini loh. Kenapa? Gini loh, bro, gini loh. Ada, ya santai, mas, santai mas, gini loh, mas. Enggak gini, saya keluar dulu ya sedikit ya. Buat apa sih kalian diskusi beginian gitu? Sesuatu yang tidak kalian, ya segini. Iya, santai. Iya, santai dulu. Belum mau jangan ngomong baru. Siapa yang mau kabur? Fred, iya. Buat apa kita melayani anak kecil di sini? Jawab, ayo kasih Dari tadi pertanyaan tentang kitab Nabi Ido nggak dijawab ya? Iya, Nabi Ido nggak ada tuh penjelasannya. Cuma nyerang Quran terus. Kitabnya itu cuma nulis, nggak ada bukti. Ulama besar di Indonesia yang mengatakan minum itu untuk kaum Kristen. Di mana? Tahu muslim Di mana? Referensinya tunjuk. Referensinya mana? Referensinya tunjuk. Silakan referensinya. Ulama yang menunjukkan bahwa mukmin Ulama Iya, siapa? Tunjuk. Referensinya bawa. Jangan cuma congor di sini, silakan. orang yang mana referensinya? Ada ulama yang mengatakan adalah orang Kristen, orang beriman itu mana? kok itu logikanya gimana sih? Saya bilang pakai logika referensi. Pakai logika referensi. Cuma pakai logika semua bisa berlogika. Mana referensimu? Otaknya Filipus ini kebalik sama referensinya mana? Jangan bodoh di depan kita. Silakan. Ya kan dari tadi kan mana? Jangan bodoh di depan kita. Silakan. Begini, dengar dulu. Dari tadi kan kami bilang minum. Referensi kamu mana? Anda kasih referensi dulu baru jelasin. Bukan terocos dulu, nggak ada referensi. Silakan referensi dulu. Khusus untuk orang Muslim. Referensi kamu mana? Silakan saya tunggu. Bilang itu bisa juga untuk orang umat sebelumnya. Balul, referensi kau mana Balul? Balul, referensi dulu, baru ngomong. Kalian referensi dulu lah. Para ulama. Mana dulu referensinya? Balul, jahil. Mana referensi kau? Datanya mana Oten? Oten mana datanya? Baru kita jawab. Menipu mana datanya? Mana datanya kalau kami nipu? Mana data? Di sini yang nggak bisa nunjukin data justru yang menipu. Jangan cuma congor. Kami nunjukin data dari tadi ayat itu. Mana datanya? Kalau nggak bisa nunjukkan data dan nipu, silakan. Apa ya data apa yang saya komentar? Ya data yang bilang itu. Tadi bahwasanya menurut para ulama mukmin adalah termasuk Kristen. Mana datanya? Mana datanya itu? Data Ustaz. Mukmin itu adalah Kristen. Mana datanya? Mana datanya? Ini kau nggak dari tadi nggak paham, Ben? Mana datanya? Saya tanya data. Ben, kau dengar baik-baik. Kami tidak data. Saya tanya data. Saya nggak dengar congor kamu. Ben, datanya. Goblok. Mana datanya? Saya nggak tanya congor kamu. Silakan data. Kalau nggak ada data penipu. Bahasanya dijaga bro. Jangan nunjukin agamamu bro. Bahasanya dijaga. Salam berbahasa yang baik dan benar. Jangan pakai bahasa Roh Kudus. Kita bongkar nih penipuan dia ini. Kita bongkar. Ayo silakan. Kalau nggak bisa nunjukkan data berarti kamu terbukti menipu. Silakan data. Dengar ya, mukmin itu hanya untuk data. Saya nggak butuh asumsi. Data dulu. Mana datanya? Kalau mukmin itu hanya untuk orang Islam. Orangnya mampu berpikir, Ben. Cara berpikir aja nggak paham. Data. Ini datanya. Ini datanya. Data. Silakan. Kau memang Yahudi KW. Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Tunjukkan dan C. Apa yang kamu lihat? Ini hari-hari ini apa? Data. Silakan data. Oke. Dengar sini. Lihat sini. Ya. Lihat sini. Seorang Muslim yang mengikuti ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengikuti ajaran Islam, biasanya kita sebut sebagai orang mukmin. Nah, kan setuju kita dan C. Jika laki-laki disebut kaum mukminin, jika perempuan mukminat. Ya. Apa itu mukmin? Apa itu mukmin? Ini sudah tereliminasi. Nah, ini. Tidak menolak karena yang benar itu mukmin itu ya khusus untuk Islam. Nah, mana sekarang datanya sih itu? Datanya. Kau nih dari tadi itu logikamu kemana sih? Mas lo, mana data lu? Kalian menganggap orang kalian mana data lu? Jangan cuma bercongor. Kalau congor turun lu. Masalah kalian yang menolak ajaran. Mana datanya? Kalau congor turun.
Urutan dia Pak Dance kalau cuma cowok. Dari namanya saja Maslow sudah kelihatan seorang penghujat. Dia jelas lagi kualitasnya. ya kan. Jadi jelas kita bicara dengan siapa. Jadi percuma untuk data sama orang penghujat. Kalian yang bermasalah Kita permalukan aja. Pikir kita permalukan dia. Dia Ya kayak gini lah orang yang bahkan nulis namanya aja sudah menghujat kan. Ini buktinya, mukmin itu hanya untuk orang muslim. Kami itu tidak. Anda bilang mukmin itu Kristen, tadi mana datanya? Lo yang mengatakan itu kan Kang Chan dan kau. Kamu kok ngomong gimana sih? Kok percaya diri? Mukmin itu dasar katanya iman. Iya. Kok percaya diri? Mukmin itu dasar katanya iman. Iya. Mana? Mukmin itu artinya orang yang beriman. Ya udah, saya jelaskan. Ya udah, saya jelaskan. Jelaskan itu. Siap, Mas. Ya, siap, saya jelaskan Coba ya. jelasin ulang. Tahu jawab. Siap, saya jelaskan ya. Saya tanggung jawab gini ya. Nah, saya jelaskan gini ya. Jadi Muslim itu orang yang berserah diri gitu ya. Mukmin adalah orang yang beriman. Konsekuensi dari beriman itu dia berserah diri gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang benar, Tuhannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang yang berserah diri, begitu. Nah, di apa namanya? Itu posisinya sebagai muslim. Dia berserah diri kepada Tuhan, bukan kepada utusannya. Nah, seperti saya kasih contoh begini. Kristen gitu ya. Kristen itu pengikut Yesus. Nah, itu keliru itu. Tuhan itu bukan untuk diikuti kalau Yesus jadi Tuhan. Tetapi kita lihat 1 Korintus 11 nomor 1 bahwa Kristen adalah pengikut Paulus sang Kristus gitu. Jadi Paulus itu dikatakan sebagai seorang Kristus gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan pengikut, maka harus ada yang diikuti. Tetapi dia bukan submission ke dia gitu. Bukan submisif ke penyerahan diri kepada dia, tapi dia mengikuti rasulnya, baru berserah diri kepada Tuhan, tapi mengikuti rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi itu. Tapi kita submisifnya itu kepada Allah. Nah, begitupun Kristen itu punya Tuhan, yaitu Yesus, katanya begitu. Nah, utusannya rasulnya adalah Paulus, kan begitu algoritmanya. Lalu Kristen itu secara definisi adalah pengikut. Artinya Kristen itu bukan mengikuti Tuhan seharusnya. Gak bisa. Kristen itu adalah pengikut Yesus, gak bisa, karena Yesus itu adalah Tuhannya. Nah, Kristen adalah apa yang dikatakan oleh Paulus benar itu. Jadi Paulus mengatakan bahwa ikutilah aku, kata Paulus 1 Korintus 11 nomor 1, ikutilah karena aku adalah Kristus. Paulus adalah Kristus. Nah, begitu, Mas. Jadi si Mas ini sebagai seorang pengikut Paulus, nah dia sudah konsekuen, udah benar tuh dia bahwa Mas itu yang Kristen, dia adalah pengikut Paulus sang Kristus. Nah, begitu konfigurasinya, Mas. Tuhan itu ditaati, kita berserah diri pada dia. Rasul itu kita ikuti, gitu, Mas. Betul ya? Iya, Mas. Oke. Mas, pertanyaan saya gini, Mas. Ya, pertanyaan gini, Mas. Gini, Mas. Gini, Mas. Jawab masalah. Jadi gini, ya siap. Bukan Kristen. Nah, kan saya jelaskan bahwa Kristen itu pengikut, Muslim itu berserah diri. Beda. Muslim itu orang yang submisif, menyerahkan dirinya, itu Muslim pada Tuhan maksudnya. Nah, sekarang Kristen, tolong jelaskan gitu. Kenapa Muslim jadi Kristen? Saya tidak pernah ada algoritma menerangkan itu. Tidak, Kristen itu tidak pernah jadi orang yang mukmin. Karena Kristen pengikut secara definisinya. Pertanyaan saya itu, pertanyaan gini. Kalau Yesus itu apakah diimani atau diikuti, Mas? Yesus. Nah, tunggu dulu. Kita sepakati dulu, mukmin itu hanya untuk Islam. Betul, mukmin itu dia untuk seluruh nabi Islam, ya betul. Yesus itu mukmin itu. Kamu jangan hubungkan dengan kami. Pertama, Yesus bukan dengan kalian nggak ada hubungan dengan Yesus. Apa hubungan kalian dengan? Emang apa hubungannya kalian? Ngomong kalian. Saya ada tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, ya dengerin. Saya bilang mukmin itu dia Muslim itu dia yang menyerahkan dirinya pada Tuhan. Iya, Yesus santai dulu. Yes, ya mukmin itu orang yang beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang benar. Nah, nilai-nilai Yesus seperti itu. Yohanes 17 nomor 3, mengenal hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuh mukmin tuh benar tuh, dan mengimani Yesus itu hanya sebagai utusan, bukan Tuhan.
itu mukmin. Nah, saya nggak pernah berkata mukmin adalah Kristen. Kalian nggak ada urusan sama Yesus. Ajaran kalian dengan Yesus beda. Mukmin itu hanya untuk pengikut Islam. Memang Yesus Islam, betul. Yesus Islam, Musa Islam. Kalian siapa mau dibawa-bawa jadi mukmin? Kalian memang bukan mukmin kok. Kristen itu bukan mukmin. Apa yang mukmin dari Kristen? Itu menyangkal ulama. Paling dia mau tanya kan Ulama yang mana? Ulama yang mana? Masalah Islam ini. Ulama yang mana? Saya tanya ulama yang mana? Mukmin. Ulama yang mana? Bukan masalah definisi. Saya tanya ulama yang mana? Ulama yang mana? Ulama yang mana? Dahulu. Ulama yang mana? Ulama yang mana? dia. Mana ulama mana? Melurus-luruskan. Mana? Siapa? Siapa? Mana ulama mana? Ulama mana yang mengatakan itu? Ulama mana? Hah? Tidak ada ulama seperti itu. Itu bukan Islam. Saya ambil fotonya, saya live, saya coret-coret pakein ini. Mana ulama yang mana? Tunjukkan. Ulama mana? Silakan. Ulama yang mana? Tunjukkan. Kalau ada ulama seperti itu, saya coret-coret mukanya live. Ke Islam. Ingat itu ulama mana ulama. Aduh, kalau ngomong di sini cuma menurut otak kamu ngarang-ngarang, nggak usah, nggak ada data, nggak usah. Dari tadi kita itu bosan nunjukin data, kau tidak data. Bilang ulama yang mana aja kau tidak tunjuk. Apa-apa tentang Islam. Boleh ya, Mas ya. Di Kristen boleh ya ngomong gitu ya, ngomong tanpa data gitu. Ya boleh kayaknya, boleh. Ini boleh. Masalah ya. Ini maklum biasa diajarin menipu gini ya Kristen ya? Bisa, ada Takia Korintus aneh, Takia Korintus. Ajaran Kristen bisa Takia Korintus bisa. Silakan datanya Sen. Datanya mana? Mana ulama itu? Ulama mana? Mana ulama yang mau ditaati mana? Ulama yang harus ditaati itu mana? Coba saya pengen gitu coba. Tunjukin ulama yang membenarkan perkataanmu itu mana? Ini itu hanya ulamanya dulu. Kamu bukan ulama. Kamu coba mana? MUI itu. Saya buka. Mana? Mana datanya? Ayo mana alamatnya? Saya buka sekarang. Orang Islam. Iya, saya buka MUI ya. Saya buka MUI. Bareng-bareng. Silakan MUI. Fatwa MUI yang mana? MUI itu Kristen itu kafir. MUI itu Kristen kafir bukan mukmin tuh. Udah saya buka. Di mana? Dia masalah. Bukan terserah mana ulamanya. Dia terserah kita minta itu loh. Katanya ulama mana? Balik bisa. Kenapa Anda nipu ini kenapa sih? Kenapa sih Anda nipu? Kalau boleh diturunkan aja lah. Sudah selesai kita dengan dia. Kayak gini nggak ada data. Ngapain itu nggak ada manfaat? Dari tadi kan kita udah jelasin. Paling ulamanya kiamat kata si Selin ini. Al-Muminat juga di situ. Paling ulamanya ulama mana? Sama si Taifudin. Bawa ulama. Paling ulamanya si Taifudin sama kiamat Muslim. Kalian ulama mana saya tanya? Ulama kiamat. Ulama mana? Dan batu-batu itu depan kita. Ulama mana? Kau bilang ulama tadi ya? Hati-hati kau nanti majelis ulama kau singgung tadi. Iya, ulama mana kau? Bahaya itu. Iya, kau bilang kalau membenarkan kata-katamu tadi. Kita ada yang rekam loh. Kita ada yang merekam. Jangan lepasin teman-teman. Ulama mana? Mana ulama itu? Siapa nama ulama? Ulama mana? Mana ulama yang mana yang mengatakan kau bilang tadi ada ulama yang mengatakan mana ulama itu dan kau menyenggol masalah MUI. Kau hati-hati bisa sampai ke MUI video ini. Hati-hati penipu. Kita cari Anda ya. Kita cari Anda. Kau bilang MUI mengatakan hal yang kau katakan. Hati-hati Anda ya kalau bawa nama ulama ya. Ayo tunjuk. Kau bilang mana ulamanya? Mana anggota MUI yang mengatakan itu? Sebut namanya nomor berapa? Kenapa sih harus nipu gitu? Maksudnya gini loh, kenapa? Apa sih manfaatnya? Boleh, gitu? asalkan kerajaan diberitakan, boleh. Iya, memang maksudnya gini. Boleh. Buat gini loh, kita apa sih? Kenapa sih harus nipu-nipu gitu? Kau mengatakan mukminah. Ulamanya mana? Ulamanya kau yang bilang sendiri. Kalian menipu dari tadi. Kita hanya membantah. Iya, ulamanya mana? Aku bawa nama yang bilang ulama. Kau yang bilang ulama yang mengatakan itu saat kita minta ulamanya mana? Kau bisa ya di surat An-Nisa. Dengar baik-baik ya. Lanjut. Di surat An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat An-Nisa. Surat apa kamu baca dari kemarin?
begini terus ini. Tatoy. Tadi dia bilang Tatoy, ulama katanya ada yang mengatakan, terus sampai ke singgung ulama MUI lagi. 136, dengar ya? Saya tanya dulu masalah ulama. Membenarkan Kristen katanya mukmin juga. Mana? Saya masih kau. Ulama kau fitnah. Saya tahu kau itu. Ulama kau fitnah. Benar kau kurekam. Di Anisa 146 itu akan ada nanti penjelasannya secara tafsir. Ulamanya mana dulu? Ya bisa Ibnu Katsir kan ulama. Emang Ibnu Katsir bilang orang Kristen itu mukmin. Ada nggak? Yang mengatakan ucapan dari tadi kami hanya melawan dia. Kau yang mengatakan ulama. Saya tuntut ini orang. Tuntut Oke, sudah ya, saya siap. Dalam tafsirnya mengatakan Kristen mukmin. Silakan. Mualaf itu kamu tiduri. Silakan, jangan lari. Jangan lari. Kau sudah fitnah ulama. Sudah kena kau. Kau bilang jangan kau saya permalukan orang itu. Enggak, yang mengatakan Kristen itu mukmin itu siapa? MUI atau Kang Chan? Yang mengatakan Kristen siapa? Enggak, siapa? Tadi gini, statement Anda itu yang mengatakan Kristen itu mukmin itu MUI atau ulama yang mana? Kau yang mengatakannya, Kang Chan. Loh, kau yang mengatakan. Lalu kalau yang MUI itu gimana? Bilang fitnah orang, malu kau ya. Fitnah orang. Ini ajaran Kristen nih, dilihat banyak orang nih. Tuh, lihat teman-teman. Iya, Kristen. Iya gitu, Bang Ben. Benar, Bang Ben. Busuk memang ini. Pantes bangkrut di Eropa. Busuk soalnya ajarannya. Padahal di umum gitu. Maksudnya enggak punya malu gitu. Padahal di umum masih coba-coba nih. Enggak punya kemaluan kayaknya. Kecil sekali kemaluannya. Ajaran busuk, pantes ditinggalin banyak orang akhirnya. Kecil sekali kemaluannya di Mamat ini dia. Jelas sekali itu, banyak sekali pemikiran mereka dan satu aja sebutkan satu aja siapa coba. Sebut satu aja. Kalau banyak berarti nyebutin satu gampang kan? Dia. Kasih turun kepada dia mualaf, kamu yang kejar-kejar. Pak Dance. Enggak buat apa sih, Mas? Enggak, saya nanya, Mas. Saya tanya buat apa sih nipu-nipu gitu, buat apa sih? Mas, nipu-nipu gini buat apa sih? Gini buat apa sih, Mas? Mas, apa manfaatnya gitu nipu-nipu gini? Sama mereka begini tidak punya integritas. Itu ditanya tuh Mas Lo, manfaatnya atau tujuan motivasinya Anda menipu-nipu demi kekristenan itu buat apa? Buat apa sih? Menjalankan isi ininya, ajarannya mungkin. Dari tadi dia menipu, dia coba jawab. Oke, tunjukkan tipuannya di mana itu? Mana tipuannya? Kasih referensi kalau saya nipu. Kaum seperti ini, bagaimana kalau Pak Dance masih bertahan di sana? Coba dijawab itu pertanyaan Kang Chan itu. Anda menipu pakai ajaran tipu-tipu kayak gini demi kekristenan berapa? Iya, betul. Bikin malu orang Kristen tidak mengajarkan yang begini loh, setahu saya. Saya mantan Kristen juga loh. Saya mantan Kristen juga tapi nggak kayak gini juga sih, Bang Filipus itu mantan Kristen semua. Saya mantan Kristen juga tapi nggak nipu-nipu kayak gini juga sih. Nggak gini-gini amat juga sih saya nipu. Laskar itu habis. Enggak, saya mantan Kristen 25 tahun memeluk Kristen. Tapi enggak gini-gini juga amat sih takia dan nipunya gitu loh. Benar loh. 25 tahun saya Kristen, tapi tidak pernah nipu kayak gini juga sih menurut saya. Pak Dance juga Kristen, pendeta juga. Iya, kalau Dance saya tahu dia pernah, tapi kau bukan. Oh bukan, terima kasih ya Allah. Berarti saya tidak pernah kafir. Terima kasih ya Allah. Allah tidak perlu mengampuni kekafiran saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Anda melakukan penipuan demi Kristen sampai seperti ini. Terima kasih ya Allah. Ada saksiku ya Allah bahwa saya tidak pernah kafir ya Allah. Ya Allah. Yang mau diskusi baik-baik sama badan. Ya Allah, terima kasih Allah. Itu pertanyaan Anda melakukan penipuan memalukan demi Kristen seperti ini buat apa motivasinya? Enggak ada. Saya dari Kristen 25 tahun saya jadi Kristen. Saya nggak pernah nipu kayak gini, Mas Kang Chan. Kembali lah itu. Iya. Nyawa melayang. Jadi gini ya, masalah gini Mas, santai ya. Santai aja. Saya kasih opsi sebetulnya. Jadi kalau memang katakan tidak tahu. Kalau memang katakan saya hilaf. Kalau saya katakan lupa referensinya bilang lupa gitu. Nah,
Jadi kalau begitu, kalau tetap kekeh gitu, orang akan tendensinya nipu gitu. Kalau nipu, lihat siapa yang nipu di sini, Kristen, karena Anda merepresentasikan Kristen. Nggak usah bilang Kristen gitu dong, Kak Encan. Bukan saya mau membela agama saya. Betul, Kristen, betul, saya betul. pernah jadi Kristen, nggak nipu-nipu kayak gini juga. Aduh. Betul. Karena memang nggak boleh begini. Jangan berdusta, jangan bersaksi dusta. Nah, betul. Pak Dace juga Kristen puluhan tahun, nggak pernah tuh nipu-nipu kayak gini juga. Mantap. Aduh. Jadi Kristen itu dinodai oleh Mas. Ya ini gitu. penista Kristen ini Mas Jadi Lo ini. betul. Jadi jangan sampailah gitu. Kasihan Kristennya kan teman-teman Bukan Kristen saya yang membela baik-baik. Kristen ya Kang Chan. Ya. Bukan saya masih Betul. move on. Jangan gitulah. Jadi- Jangan nyebut Kristen. Iya. Ini Kristen di bawah malu ini. Saya juga mantan Kristen 25 tahun. Iya. Terserah Jadi- percaya apa enggak, yang penting ayah saya baru Islam tahun lalu. Iya. Jadi kasihan gitu teman-teman Kristen yang baik-baik di bawah yang masih pakai akal gitu ya, itu ternodai gitu Mas. Itu lah. Nah sekarang kita lanjut ya Periksa diskusinya, boleh YouTube nggak, Mas? saya, Mas Lo. Philip Mas, Christian kita juga YouTube saya. Ya. Baru tahu Ya. saya Kristen atau bukan di masa lalu. Coba. Kasihan kau. Iya. Mamu aja itu, coba itu. Apa motivasi itu kasih nama seperti itu, punya nama itu, coba. Coba. Mas Lo SWT, maksudnya ya dia mau menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Iya, gitu aja kok susah. Itu ikut Kalau Iya. saya ini nama bakti saya, bukan ngarang-ngarang. saya tahu ikut arti kata itu Kak. Ya artikan lah, kamu yang bikin nama seperti itu, mana ada nama kita seperti itu? Lalu masalahnya apa? Kira-kira kamu keberatannya di mana coba? Saya mau beradu sama kamu. Itu Iya, keberatan, bro. keberatannya di mana coba? Beradu tanpa data. Nggak mau Nih, diskusi nggak, kalau nggak atas nama diturunin Kristen. aja lah. Dia nggak bisa Mau diskusi menipu atas nama Kristen, padahal Kristen tidak pernah mengajarkan begitu kalau saya. Terus ini orang ini. Iya, Setahu saya betul. Kristen tidak mengajarkan begitu, nipu bawa agama. Iya. Oi, kalau keberatannya di mana Toto? Kenapa? Oh, keberatan di mananya? Ya itu namanya memperlihatkan itu. Kita punya junjungan itu. Artinya, Ya artinya apa artinya? Apa motivasimu bikin seperti itu? saja masalah Ada nama lain. Motivasinya ya menghujat Islam itu. Iya, Pak. Ini teman-teman, kita sebenarnya santai aja kok. Semakin mereka menghujat, semakin Islam besar. Ya betul. Alhamdulillah ya. Yang mualaf. Alhamdulillah Itu ada di hampir tiap tempat hari ini yang mualaf. lagi nonton. Calon mualaf Iya. juga lagi nonton ini. Iya, Ada calon mualaf di tempat saya lagi nonton. Makanya semakin Makin orang kuat tahu, dia masuk Islam. seperti Dengar ini ya, kayak gini ternyata ya. oknum kekristenan Dengar ya. itu kelakuannya. Nah, Lihat si Mas Lo ini ya. Nggak usah takut kita. Kalau mereka Jadi mau apa hujat, lagi? nggak usah takut karena di Quran Jadi apa jelas lagi yang mau kau dikatakan, ini? Apalagi yang bahkan mau kau pada akhirnya Islam lah yang akan jadi pemenangnya. Jelas itu. Nah ini kayaknya makin mantap ini orang calon Islam ini. Jadi kalau Calon gini mualaf ya, di sampingku kita ini makin mantap kayaknya ini. ya, kalau kita lihat di Bible sendiri gitu ya, di Bible sendiri bahwa salah satu yang menjadi patokan ajaran itu adalah lihatlah dari buahnya gitu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka gitu. Nah ini Betul. dia buahnya Dari seperti ini. buahnya kita akan mengenal ajarannya. Anda lihat Nah, itu sendiri betul. buahnya. itulah. Takia Korintus. Oh, dari tadi menipu. api. Laskar api. Takia terus nggak ada datanya, bilang ulama lah, bilang MUI lah, mana fatwanya nggak ada. Bahasa Dia menipu tunjukkan. masih fitnah orang. Ini lihat sendiri guys ya. Dari buahnya lah kita bisa menilai ajarannya. Iya. Perhatikan guys, perhatikan. Lihat di sini sudah ya. Terlihat ya guys ya. Ini buahnya dari ajaran. Ya, lihat inilah orang-orang itu. Orang-orang itu ya ini. Kalian mau menolak Ibu Kasir, ulama yang terdahulu. Mana? Ulama yang mana? Mana datanya? Ulama yang mana? Namanya siapa? Kau tidak tunjukkan. Nah, kan Kalau ini cuma cuma bilang, menafsirkan saya diri. juga bisa bilang begitu. Bisa Ulama-ulama itu. Kristen dulu mengatakan Islam Bisa. benar. Nah, mana datanya ya? Saya nggak punya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Ibnu Kasir. Ibnu Katsir sejak kapan? Mana? Ada nggak Ibnu Mana? Katsir dikatakan bahwa Kristen itu mukmin? Silakan tunjukkan. Mana catatan Ibnu Katsir? Besarin mas, besarin. Udah berapa orang dia fitnah ya pagi ini ya? Saya kena Ibnu Katsir, fitnah, ulama, Boy kena majelis fitnah, ulama. Ibnu Katsir kena fitnah. Udah berapa orang kamu fitnah pagi? Mungkin itu adalah Kristen, itu Kang Chan, bukan saya. Saya hanya melawan Ben, otakmu dongol banget. Kau yang bilang sendiri, kau bilang Ben. Pagi-pagi kamu itu siang belum sampai udah berapa orang kamu fitnah gitu. Aduh, Kang Chan kamu fitnah, MUI kamu fitnah, Ibnu Katsir kamu fitnah, coba.
Gimana kamu ini buah dari mana ini? Ajaran Anda ini merepresentasikan buah dari mana? Ibnu Katsir jilid berapa? Ibnu Katsir nomor berapa catatannya? Mana kau bilang Ibnu Katsir? Aduh. Sudah palia kok baik-baik ini Bro Dan. Sudah palia kok nih orang kalau model apa? Saya turun sebut dia ulamanya siapa? Selego jopa dia Om Dan. Bro Dan. Jadi gini ya. Kalau satu prinsip ya. Satu prinsip. Kalau dalam narasi Quran itu ya. Jadi gini, kejujuran itu dia direpresentasikan oleh keadilan gitu. Narasinya begini, jangan karena kamu tidak suka pada satu kaum, kamu bersikap tidak adil gitu. Kamu jangan sampai nggak jujur gitu. Kejujuran itu integritas. Yang kamu bawa adalah diri kamu dan santai Mas ya. Yang kamu bawa itu kamu dan kalimat bodoh itu juga ini bagian dari urapan kayaknya itu. Sudah kena urapan dia. Iya. Jadi itu. Jadi integritas di situ gitu. Banyak hal sebetulnya kalau misalnya kita juga sama, kita semua manusia di sini. Kita tidak tahu semua ilmu gitu kan. Ketika salah kita bilang salah, ketika tidak tahu kita bilang tidak tahu gitu. Tapi ketika memaksakan sesuatu dan bahkan ditanyakan referensinya tetap pada kebohongan gitu. Apa yang bisa kita terjemahkan di situ? Anda buah yang tumbuh dari pohon apa yang seperti ini? Harus dengan nipu-nipu gitu. Fitnah sana, fitnah sini. Itu buah dari mana? Pohon mana ini? Kita lihat di pohon apa sebetulnya yang mengajarkan bahwa penipuan, pemfitnahan itu harus ada itu. Bahkan dari namanya pun sudah tendensi menghina gitu. Ini buah dari mana? Apakah buah Yesus seperti ini? Enggak. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti ini. Kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Itu ajaran utama di hukum Taurat kata Yesus. Buah roh ini buah roh, tapi bukan roh kudus, roh kudis. Nah, jadi gitu. Kalau roh kudus nggak mungkin menipu begini. Roh kudus adalah roh kebenaran. Lihat bagaimana lihat seorang laki-laki, potensi dia seorang ayah gitu. Dia bawa integritas keayahannya, punya anak. Dia ucapkan penipuan itu gitu. Dia ucapkan fitnah itu gitu. Bayangkan. Bagaimana bisa begitu gitu? Diharapkan nanti surga ini keselamatan anakku dan lain-lain bawa itu. Tapi yang dibawa adalah fitnah dan nipu gitu. Gimana? Kayaknya ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut laki-laki botak berambut gondrong. Oh iya, memang betul. Jadi makanya itu yang saya ingin sampaikan. Kalau dia pengikut Kristus tidak mungkin seperti ini. Kayaknya dia pengikut seseorang yang berambut gondrong tapi botak. Iya, makanya itu yang saya sampaikan. Buah dari mana itu gitu. Kita lihat. Apakah Yesus mengajarkan seperti ini? Tidak. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu gitu. Yesus itu ajaran Yesus. Lalu ajaran siapa yang mengatakan bahwa satu-satunya tokoh di dalam kekristenan yang mengajarkan untuk berbohong yaitu Paulus. Paulus mengatakan aku akan menjadi Yahudi ketika bertemu dengan orang Yahudi. Aku akan hidup di bawah hukum Taurat ketika hidup di bawah hukum Taurat. Aku akan menjadi hidup di bawah orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku pun akan seperti itu, kata Paulus. Nipu dia hanya untuk memenangkan orang-orang itu gitu. Itu Paulus, ajaran Paulus. Karena Paulus sendiri dia mengatakan kalau dia rasul, tapi di waktu yang bersamaan dia berkata, aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan. Lihat bagaimana bohongnya. Nah, jadi hanya untuk keuntungan dia berbohong gitu. Nah, kita lihat bagaimana buah ini direpresentasikan oleh Mas. Itu buah dari pohon apa? Pohon Paulus. Inilah celakanya. Tetapi kenapa kan begini ya pertanyaannya? Kan teman-teman itu secara manusiawi kan nggak mungkin tuh. Nggak mungkin ajarannya Tuhan itu bohong. Nggak mungkin ajaran Tuhan itu ada menipu. Nggak mungkin itu. Nggak masuk akal. Maka dipoleslah itu. Dipoleslah bahwa oh ini bukan kita ngikutin, ini bukan ngikutin Paulus, kita ngikutin Yesus. Jadi Yesus jadi tumbal dua kali gitu. Dia ditumbalkan secara makna dan secara di kayu salib itu, sekaligus dia ditumbalkan gitu. Dia dianggap Tuhan, padahal yang diikuti adalah ajaran Paulus. Nah ini yang direpresentasikan oleh Mas, betul kan? Mas meyakini ya Paulus itu adalah utusan Tuhan kan Mas ya? Paulus itu adalah meyakini nggak Paulus itu utusan Tuhan? Diam kan, berhala kan, makanya. Bagaimana lihat? Bagaimana integritas itu menyentuh gitu? Setiap orang itu punya hati gitu. Kau nggak tahu diri tadi. Barusan tadi kau menipu 15 menit yang lalu. Ya, jadi, ya. Jadi, ya.
Roma 3 ayat 7 terjemahan baru. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Praktek yang bagus, Pak Mamas. Iya, itu dari buahnya lah. Dari buahnya lah kita melihat ajarannya. Nah, Mas ini dia buah dari pohon Paulus gitu. Oh iya kan. Kalau tadi menit yang lalu siapa sekarang ini? Oh itu nggak tahu diri, nggak lihat diri, ngomongnya gimana? Roma 3 ayat 7 demikian bunyinya, tetapi jika kebenaran Allah, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Iya, oke, paham saya, paham. Iya, itu dia. Makanya itu menjawab ya kan gini. Gak mungkin Tuhan yang sangat maha pengasih, maha penyayang itu, yang maha kuasa itu, Tuhan yang menciptakan dengan seluruh karunia dan hikmahnya itu, dia mengajarkan untuk berbohong gitu. Gak mungkin dia untuk menipu, untuk memfitnah, gak mungkin. Lalu buah dari mana ini orang-orang yang menipu ini gitu, orang-orang yang berbohong ini? Apakah dari Yesus? Apakah dari Musa? Apakah dari Ibrahim? Tidak. Lihat literatur Islam bagaimana para nabi itu dimuliakan dengan perkataan jujurnya. Tapi lihat gimana, dari mana ini kita bisa identifikasi tadi 2-3 ayat kita bacakan itu. Dari Paulus lah buah yang itu. Mas ini adalah buah dari pohon Paulus itu. Paulus menipu. Faktanya di situ, itu kata Paulus. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kau kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai Roma 3 ayat 7. Betul. Jadi gitu teman-teman, itu pelajaran. Kita kan diskusi kemana-mana dari tadi kan, jangan sampai diskusi yang kacau gitu ya, kita tidak dapat apa-apa gitu. Kita belajar di situ gitu, bahwa di dalam Matius dikatakan dari apa tuh, dari buahnya lah kita melihat sebuah ajarannya gitu. Lihat, terima kasih Mas ini sudah memperlihatkan itu ajaran Paulus itu seperti ini gitu. silakan standby dulu ya. Siap. Nah begitu ya. Coba ada nggak teman-teman Kristen yang sini bisa bantu bantah? Sebetulnya Paulus mengajarkan fitnah atau menipu tidak sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Mas Ulo ini? Mau beralih topik. Dari tadi 30 menit kau sudah menipu dari tadi. Dari tadi juga kau sedang mempraktekkan kalau oleh dustaku. Betul ya, penipu. Kau udah melawan ulama sendiri yang mengatakan. Mana ulama yang mana? Hanya untuk kaum muslim. Mana ulama yang mana? Ya, dan melakukan praktek dan bukan orang. Mana ulama yang mana? Saya nggak jadi standby nih, saya mau tisus dulu. Seperti sekarang ini Kang Cah. Dia bilang saya melawan ulama yang mana yang mengatakan kalau orang Kristen itu mukmin juga. Olah sakti supaya apa? Supaya dapat walaf wanita yang berakhir ini. Jadi terjadi. Enggak sebaliknya tuh, enggak sebaliknya. Aduh, memang benar-benar ya. Kalau oleh dustaku kerajaan tetap tersebar, janganlah hakimi aku sebagai orang berdosa. Ini nih praktek yang bagus. Good job. Standby. Mau buang air dulu saya. Silakan, mungkin kasihan ada teman-teman Kristen yang lain gitu. Apa namanya ini mau diskusikan? Bang Danje dulu mau nanya tadi. Bang Danje. Nggak usah. Nggak ini apa namanya? Kayaknya anda ini gini, Bon. Dengan seluruh rasa hormat ya Mas ya. Iya. Dan seluruh rasa hormat ya, selama Anda bisa tidak santai Mas. Selama Anda tidak bisa menunjukkan klaim Anda, santai Mas. Gini, pada saya tidak ada data itu bukan diskusi namanya. Iya, tapi betul. Ngaco. Selama datanya tidak ada, tapi gini aja. Namanya ngerocos. Pada saya kasih ajuan ya. Ini kalau misalnya Mas perlu data, mungkin diturunin dulu, suruh nyari datanya dulu, baru naik lagi gitu. Siapa ulamanya, lalu kita naik lagi nanti. Ya, diturunin aja dulu nanti kalau ada data. Halo, sebentar, Kang Cam tadi kan bilang Paulus, itu kan Kang Cam kan bicara Paulus sebelum bertobat. Setelah bertobat, kan Kristen mengikuti Yesus itu, mengajarkan kasih dari buahnya itulah Yesus Kristus. Itu aja, nggak usah kemana-mana karena Kristen itu konsepnya udah final. Kamu baca aja seluruhnya. Kalau Islam sendiri bagaimana?
bingung kamu sendiri. Itu. Bingung dari mana? Sorry. Gimana bang? Sorry bang, saya barusan ada tamu. Gimana bang? Gimana bang Abad? Iya, Kang Cang tadi kan ngomong masalah Paulus, katanya Paulus pembohong. Memang dia sebelum dia membantai apa dia? Membantai, tapi setelah bertobat ya udah enggak itu. Setelah berjalan menuju Damsik itu masa-masa pertobatan itu. Bukan bang. Itu kalau setelahnya bang. Dia kata Paulus, saya hidup untuk memenangkan mereka. Maksudnya, saya hidup di bawah hukum Taurat. Saya akan hidup di bawah hukum Taurat untuk ketika bersama-sama dengan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat gitu. Dan saya akan hidup tidak di bawah hukum Taurat untuk hidup bersama-sama dengan orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Saya akan menjadi Yahudi dengan orang-orang Yahudi gitu. Benar. Itu enggak ya, salah. Itu 1 Korintus 9:20. Bang Obed. 1 Itu bukan ajaran bunglon. Bang, saya bacakan ya, gini ya. Ini bukan sebelumnya. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Lihat ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, itu motif tuh. 1. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya, exactly bang, Kang Cam. Itu itu nipu atau tidak? Saya tanya, itu nipu atau tidak? Itu benar. Memang waktunya itu benar nipu. Iya benar, belum bertobat itu. Setelah dia bagi orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku benar. Tapi bang menjadi sebentar santai. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka. Pertanyaan saya gini, ketika Paulus mengucapkan 3 statement di atas, ditutup oleh Paulus, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, itu terdengar seperti orang yang sebelum taubat ataukah setelah taubat? Itu setelah bertobat itu bang. Makanya setelah bertobat pun dia nipu, itu maksud saya. Tipu gimana? Orang coba lihat pengajarnya. Dia yang ikut Paulus itu kan banyak sampai Anda lihat, coba Anda baca 1 Korintus 9 nomor 20. Begini bang. Gini. Ketika Paulus mengatakan di 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21 itu, dia menjadi Yahudi padahal dia bukan Yahudi. Dia menjadi hidup di bawah hukum Taurat padahal dia bukan hukum Taurat, hanya untuk memenangkan mereka. Dia hidup tidak di bawah hukum Taurat untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Paulus mengatakan itu, dia apakah sudah bertobat atau tidak? Tanya, di ayat itu dilanjutkan itu, di dalam satu statement yang sama, ketika Paulus mengatakan, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi saat itu Paulus mengatakan dia sedang hidup di bawah hukum Kristus. Saya tanya, ketika Paulus hidup di bawah hukum Kristus, apakah dia menyatakan ini sudah taubat atau belum taubat? Itu saatnya bertobat itu bang. Betul, makanya Paulus mengatakan itu penipuan yang dilakukan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 itu ketika dia setelah bertobat dalam klaim Anda. Iya bang, tadi Bang Cangkang bilang gini, lihat dari buahnya. Kamu bilang betul Matius. Petrus. Iya, Paulus. Di dalam Matius pasal 7 dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maksudnya gini, dari ajarannya. Dari buahnya itu, untuk melihat ajaran itu lihat dari buahnya, dari si pengamalnya gitu. Pengamalnya kamu lihat gitu. Kamu bisa, itu salah satu tolak ukur yang disampaikan oleh Bible Anda gitu. Kalau ada teman-teman, makanya kalau ada yang nipu, kita tanya, apakah buah penipuan, ada yang fitnah, buah fitnah itu diajarkan oleh Yesus? Tidak. Yesus mengatakan apa? Hukum yang terutama dari Taurat adalah kasihilah Tuhanmu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu. Mana ada fitnah di situ? Kalau mau hukum sekalian. Orang yang Yesus mengatakan di dalam hukum Taurat, mengulang hukum Taurat. Yesus mengatakan, kalau misalnya ada orang yang mencaci maki orang tua, hukum mati sekalian. Bang Cam yang nggak ada nipu-nipu. Nah, tapi apa? Santai. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Ya penipuan. Bang mau bertanya atau silakan sendiri? Saya menyimpulkan ada teman Anda yang melakukan fitnah terang-terangan di muka umum, ada yang melakukan pembohongan. Saya bertanya, itu ajaran dari mana itu? Apakah dari Yesus? Nah, setelah kita lihat ternyata itu ajaran yang dibawakan oleh Paulus. 1 Korintus 9:20, datanya di situ. Nah, pertanyaan saya,
Kalau Anda mau bantah, coba di situ coba. Iya, bantahnya maksudnya gimana? Maksudnya untuk ajaran lihat. Oh, jadi Anda setuju ya bahwa Paulus mengajarkan penipuan, dan jika ada teman-teman Kristen yang melakukan penipuan, dia sedang menjadi buah dari ajaran Paulus itu. Setuju Anda berarti ya? Tidak setuju. Nah, kalau enggak bantah kalau gitu. Andanya yang jauh sendiri, berbeda sendiri. Makanya kamu bilang lihat dari buahnya. Kamu lihat secara general kalau orang Kristen mana di mana pernah arogan, pernah agresif? Nggak pernah, Bang. Perang salib apa yang dikatakan oleh Paus Urbanus II? Ketika dia bantai rebut tanah itu, apa dia bilang? Bahwa kalian sudah ditebus, kalian sudah diampuni dengan semua konsep penebusan dosa itu. Itu pidatonya itu. Iya, makanya Bang sekarang lihat dari buahnya. Iya lagi. Dari antara compare aja Muslim sama Kristen sekarang. Kamu lihat compare-nya gimana? Banyak tertarik kemana? Lihat dari buahnya lah, sumbernya itu. Saya mualaf, saya juga mualaf. Jauh bang. Muslim, seluruh Muslim dari di dunia. 2012 saya Muslim, sudah puluhan bahkan mungkin sudah ratusan bang. Jangan ikut saya bang. Saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Ketika di dalam, kita pakai patokannya supaya nggak ngambang. Ketika di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa babi itu haram. Pertanyaan saya sekarang, siapakah antara Muslim dan Kristen yang memakan babi secara umum? Jawab. Nah, itu yang Bang harus ini. Emang kami orang Yahudi. Saya tanya bukan masalah penjelasan. Saya tanya gini, ketika hukum Tuhan yang berupa Taurat itu yang tidak ditiadakan oleh Yesus, yang digenapi oleh Yesus, yang digenapi oleh Yesus, bahwa di sana haram makannya hukum makan daging babi. Pertanyaan saya, antara Islam dan Kristen, santai, antara Islam dan Kristen, siapa yang mengharamkan makan babi? Jawab. Ya haramkan, kalau Kristen haramkan, karena kami diajarkan untuk itu, bukan berarti hal-hal yang najis. Kami harus menyembah dalam roh kebenaran, bukan masalah materi atau sesuatu yang nggak jelas itu. Bukan menyembah, ini masalah daging babi. Kita kan mau kasus satu kasus. Ya, itu saya tanya, apakah Kristen mengharamkan daging babi? Saya tanya. Kami enggak. Lah itu, Anda ini gimana? Haram gimana maksudnya? Oke, saya tanya. Ini sudah Imamat 11 sudah nggak berlaku ya? Nggak berlaku buat dari buahnya lah. Dari buahnya lah kita bisa lihat. Hapus aja. Nggak usah lagi. Ini maksud saya, dari buahnya lah, kata Matius di Matius pasal 7 itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gitu bang. Mau kasus tambahan lagi? Bagaimana kekristenan dia menolak hukum Tuhan? Mau kasus lagi? Nggak apa-apa, kamu gas aja. Ya gitu. Jadi Bang Cang, saya senang ya sama diskusi. Cuma maksudnya Bang Cang kan buat pernyataan, jangan ngomong sendiri terus jawab sendiri. Jangan panjang lebar. Silakan dijawab. Makanya bantah saya, silakan. Bantah saja. Bukan, karena ada suara kita tuh ada moral ya. Makanya Kristen tuh enaknya tuh ada moral. Kamu lihat debat dimanapun Kristen tuh nggak pernah gemetar. Oh, baru turun itu nggak ada moral semua Pak. Tadi nggak ada moral semua itu. Kamu kira amoral semua Pak itu tadi, orang bicara dia ngerocos. Begini, itu nggak ada moral, nggak ada orang Kristen kan Bapak Obed. Seperti Pak Obed bilang di mana Kristen nggak ada moral? Tadi itu 2 atau 3 itu nggak ada moral semua. Kenapa? Dia selalu segala sesuatu dia tahu taat hukum. Itu yang demo di Amerika itu juga orang Kristen Pak. Aduh gimana sih Pak? Masa Kristen nggak ada yang demo? Wah kayaknya yang di Indonesia aja ini Bapak bikin spesifikasi. Mana? Berarti Bapak nggak ada TV, nggak ada HP ya Pak? Ini berarti live-nya pakai kalkulator. Sehingga Bapak nggak tahu kalau orang Kristen juga di luar negeri sana orasi ribut-ribut itu sana. Coba saya tanya, apa pelajaran moral dari menumbalkan manusia untuk menebus dosa? Apa pelajaran moral di situ? Apa pelajaran moralnya menumbalkan manusia, menumpahkan darah manusia? Santai. Bang, gini Bang. Anda tadi katanya mau diskusi santai. Saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan poin. Saya bukan orang bodoh loh Bang. Iya, saya gini. Bukan orang bodoh, selesaikan dulu. Itu bodoh namanya. Kalau nggak selesai sudah bilang bodoh Bang. Kalau saya itu bukan menyerang pribadi ya. Nggak boleh. Enggak.
Abang kan bukan orang bodoh, Iya. ya kan? Oke, saya garis bawahi, saya setuju. Nah, kalau orang belum kelar bicara, berarti bukan abang kan? Kalau orang belum kelar bicara, langsung rocos kayak yang 2 orang baru turun nggak ada moral tadi, berarti orang bodoh itu mereka. Ah, gitu. bapak bukan berarti. Ya Oke. sudah lanjut. Saya bukan orang bodoh, Oke. standby. Oke, apa pesan moralnya bahwa menumbalkan manusia, menumbalkan darah manusia orang soleh itu, orang benar itu, untuk menembus dosa para penjahat gitu ya, seluruh dunia, bahkan selama seluruh manusia yang ada itu, apa nilai moralnya di situ coba? Membunuh orang baik, membunuh orang benar itu, apa nilai moralnya di situ? Jawab bang, silakan. Saya jawab, oke lah. Iya. Pertama ya, kalau di Kristen, saya ini bukan orang Yahudi, bicara saya menurut Kristen sekarang. Saya orang Kristen, kami orang Kristen, hukum yang tertinggi adalah kasih, hukum kasih. Ya, yang kedua masalah itu tentang Adam, bukan masalah itu harus dinubuatkan, harus terjadi, bukan seperti yang narasi Anda. Kan semua dinubuat, coba baca dari Kejadian. Iya, baca dulu bang, bukan berarti cuman ambil sesingkat. Kalau kita baca kan panjang nih, coba baca aja. Pertanyaan apa coba bang? Pertanyaan saya apa coba bang tadi bang? Ya katanya saya nanya nubuatan? Tak bersalah, membunuh orang tak bersalah. Kamu tahu Oke, di mana? Ya, di mana nubuatannya bahwa orang baik, orang benar, orang soleh, orang yang benar itu dia bisa dibunuh untuk menebus seorang yang fasik? Di mana nubuatan? Tunggu bentar, saya baca ya. Bentar, saya ke belakang dulu. Bentar, saya ambil dulu. Ditunggu. Oke, sip. Oke, ditunggu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. 2 Korintus 11:12 sudah jelas. Aku menjerat kamu dengan tipu daya, kata Paulus. Jadi kita sebetulnya sedang tidak diskusi nubuatan ya. Tadi kan ngomong moral, orang Kristen moral. Ya. Apa pesan moral dari membunuh orang yang benar itu untuk menebus dosa orang fasik? Oke, Pak. Sekarang diam ya. Tadi Bapak bilang moral untuk orang Kristen. Saya bilang hukumnya tertinggi itu adalah kasih. Terus nanti lawannya apa? Kenapa membunuh orang bersalah? Yaitu nubuatnya. Sekarang kita bicara kembali ke perjanjian lama ya. Biar ini apa? Abang tahu, bukan berarti sekedar kalau gitu berarti Anda yang Bapak yang salah baca, ini kurang belajar itu. Ya. Bentar, ini di sini ada. Dari Kejadian semua itu kenapa tadi kan saya udah bilang bang, ini sebelum saya baca saya ulangi kembali kata-kataku tadi. Kenapa harus semua terjadi? Itu harus terjadi, bukan nggak boleh dipaksakan. Biar diperlihatkan sama orang zaman dulu sampai sekarang ini, zamannya Yahudi dulu, sekarang kejadiannya membuatnya. Tetapi Allah berfirman tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ini semua berhubungan ya bang. Ini tentang kebaikan, yaitu pada Kristus itu sendiri kenapa mati. Terus ini Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa gitu. Ini saya lihat cari yang ayat yang berhubungan dengan Bang Tebiar ini ya, ada tentang kematiannya. Coba gini, gimana kalau saya bantu Anda supaya Anda nggak kemana-mana? Saya nggak nanya masalah bangsa, saya nggak nanya masalah buatan Kristus. Saya tanya, ya saya bantu ya. Anda coba buka Amsal 21 nomor 18. Enggak sih, saya ping, Pak. Enggak, saya gini supaya Anda fokus gitu. Coba buka Amsal 21 nomor 18 coba. Buka coba. Saya nggak bawa Alkitab, Bang. Anda barusan baca apa? Ya ini ada, saya ada surat ini apa ringkasan sendiri. Tapi dari Anda bisa bisa buka nggak Amsal 21 nomor 18? Enggak, ini bukan enggak. Ini bukan Alkitab. Nggak bisa. Saya bacakan ya. Amsal 21 bentar. Oke. Ya. Ya. Amsal 21 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.
orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Setuju nggak setuju nggak Anda dengan statement itu? Setuju. Oke, sekarang saya tanya, Yesus dipakai tebusan bagi siapa? Seluruh umat manusia. Oke, apakah Yesus orang fasik? Yesus bukan orang fasik. Oke, jadi mana yang benar? Apakah Amsal 21 yang benar ataukah Anda yang benar? Ya, Amsal yang benar lah. Nah, berarti Yesus orang fasik kalau gitu. Karena Yesus dipakai tebusan buat seluruh manusia. Ya benar. Terus poinnya di mana? Kalau Yesus punya apa? Amsal 21 yang Anda klaim benar. Lihat, orang fasik yang dipakai orang fasik yang dipakai tebusan bagi orang benar. Yang dipakai tebusan adalah orang fasik. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yang menebus itu pengkhianat. Saya tanya, yang menebus Anda siapa? Yesus. Yesus yang menebus Anda. Iya. Oke. Berarti kalau berdasarkan Amsal 21, Yesus itu orang fasik dan orang pengkhianat. Setuju nggak? Nggak pernah gitu. Itu tulis kepada siapa itu? Keturunannya. Makanya Anda buka Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Nah, saya tanya, Yesus dipakai tebusan buat Anda nggak? Itu bagi